Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 2375801. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai lab implement di MVVN Phase 1 Hub to Spoke Topology. Jadi di mana dalam lab ini terdapat 3 router dan multi-layer switch ya. Pada praktikum ini dilakukan implementasi DPVN fase 1 dengan topologi hub to spoke, di mana seluruh komunikasi antar uh, jadi pada lab kali ini kita itu melakukan implementasi di PVM fase 1 dengan topologi hub to spoke, di mana seluruh komunikasi antar set cabang spoke harus melalui router pusatnya ya, yaitu hubnya. Skenario ini memberikan pemahaman dasar mengenai mekanisme kerja di MVVN sebelum dikembangkan ke fase lanjutan. Jadi di sini R1 itu berperan sebagai hub router yang menjadi pusat koneksi bagi seluruh spoke. Lalu R2 dan R3 berperan sebagai spoke router masing-masing mempresentasikan site cabang dengan jaringan internal yang berbeda ya di sini. Lalu di setiap router ini memiliki satu interface fisik yang terhubung ke jaringan publik, yaitu WAN, dengan satu interface tunnel 1 sebagai jaringan overlay di MVVN. Lalu R2 dan R3 di sini masing-masing memiliki dua interface loopback ya, yang berfungsi sebagai simulasi jaringan lokal internal ya. Jadi tujuan praktikum ini yaitu mengimplementasikan di MPVN fase 1 hub to spoke topologi untuk membangun topologi jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat, lalu mengkonfigurasi dan memverifikasi DMVVN fase 1 dengan model hub to spoke, lalu mengkonfigurasi routing dinamis GRP pada jaringan tunnel untuk mendistribusikan rute jaringan internal. Jadi DMVPN ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan VPN tradisional yang membutuhkan konfigurasi tunnel point to point secara statik. Dengan DMVPN router hub menggunakan multi point GRE sehingga mampu melayani banyak spoke hanya dengan satu interface tunnel. Pada DMVPN fase 1, karakteristik utamanya adalah itu uh, hanya router hub yang menggunakan MGRA, lalu router spoke membangun tunnel GRA secara dinamis menuju hub. Seluruh trafik agar spoke harus melewati hub to spoke ya. NHRP digunakan oleh spoke untuk melakukan registrasi ke hub dan menetapkan alamat tunnel ke alamat fisik NB NBMA ini ya di sini. Oke, langsung saja uh, ke topologinya. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke add, lalu kita tambahkan 3 router ya di sini dan satu multi layer switch. Oke, di sini kita ganti nama ya. R1, lalu
dan R3 ya di sini. Selanjutnya DMVPN 1. Nah, di sini kita sambungkan dengan kabel Ethernet ya. Kita tambahkan di sini dari router 1 ke DMVPN itu gunakan Ethernet 01 ya, berarti 01 ke 01. Lalu di sini dari DMVPN ke router 2 menggunakan Ethernet nggak ada ya, berarti 12 aja ya, karena ini 112 jadi kita jadi 12, dan sini Ethernet 01. Lalu di sini kita tambahkan sama ya 13 sini, 13 ke 1. Lalu kita hidupkan semua perangkatnya di sini. Di sini kita pertama akan yang pasti mengkonfigurasi R1. Sini kita enable konfigurasi terminal, lalu ini kita atur basic nah, kita beri nama router 1, lalu biner MOTD, no IP domain lookup ya kalau masuk ke line console ya. Oke, di sini kita sudah menganukan. Sekarang kita ngatur ke IP root ya. IP root IP root G01. Kita lihat berarti G01. Oh, Ethernet 01 ya berarti di sini. E01, lalu di sini masuk ke interface E01, kita IP address 192.021 ya, di sini 255.255.255.252. Lalu kita aktifkan. Di sini kita end, lalu masuk ke router 2 ya di sini. Kita atur lagi di sini. Kita enable, lalu masuk ke konfigurasi. Di sini oke. Sini kita atur IP rootnya. Sini kita atur IP rootnya E01, lalu masuk ke interface E01, kita beri IP address 19168 191.51.100.2, lalu 255 lalu kita no shutdown. Lalu di sini kita exit, masuk ke interface, lalu back now, dan kita beri IP addressnya 168.2.1, lalu 1 tengah
lalu kita aktifkan, masuk ke interface loopback 1 sekarang, lalu kita kasih IP address 2.16.2.1 lalu 255.255.255.0 ya. Lalu kita aktifkan no shutdown. Di sini kita masuk ke routers 3 ya. Di sini hal sama ya. Kita akan masuk ke LAN VTA, kita kasih nama segala macam di sini. Kita kasih hostname, no IP domain, lookup, banner MOTD, line console, exit timeout-nya di sini ya. Lalu login synchronous, lalu masuk ke line VTA, kita kasih password segala macam ya di sini. Lalu kita di sini kita IP root E01 ya di sini yang ke arah DMVPN, lalu kita masuk ke interface E01, kita kasih IP address 203.0.113.2 lalu 255.255.252. Lalu kita aktifkan di sini, kita exit, masuk ke interface loopback 0, exit, masuk interface loopback 0, kita beri IP address, lalu kita aktifkan no shutdown, kita exit, masuk ke interface loopback 1, kita kasih IP address 172.16.3.1 lalu subnetnya ya 55.0, lalu kita no shutdown, lalu kita masuk ke layer switch-nya, ya, yaitu DMVPN ya. Lalu di sini kita config terminal, lalu kita sini masuk ke kita ganti hostname segala macam ya, lalu masuk ke interface E011 itu berarti 11 itu berarti E01 ya. Iya, E01. Oke, daripada bingung kita ganti ya. Jadi oke, kita tambahkan di sini itu E01 ke E11 aja ya. Di sini kita atur, kita konfirmasi masuk ke E11. Coba di sini kita show IP interface brief.
Nah, di sini ya lagi 01 ya. Di sini kita lanjut ya. eh ke DMVPN lalu udah masuk ke E01 E11 ya di sini karena G internet 1011 ini itu tidak ada, kita ganti jadi Ethernet 0111 ya. Nah, sweep port lalu kita kasih IP addressnya 192.0.2. Oh, subnetnya di sini kita aktifkan, lalu exit masuk ke interface 12 ya di sini ke arah router 2. Lalu kita mau sweep port masuk ke IP address 198.168.255.255.255, lalu kita aktifkan masuk down sini, kita exit masuk ke interface 1.3 ya di sini. Lalu kita mau switch port, lalu kita IP address, kasih IP ya, lalu kita aktifkan di sini, lalu kita exit, kita kasih IP root ya di sini ya, IP root 1.p/2, lalu di sini kita kasih juga ya 1/2, lalu sini 1/3 masuk ke Ethernet 1/3, lalu yang terakhir itu sama ya 1/3 dan kita end. Lalu di sini dari 42 itu kita akan mengkonfigurasi dan verifikasi DMVPN fase 1. Nah, jadi pada part kali ini, pada lab kali ini, kita akan mengkonfigurasi DMVPN fase 1 untuk membuat DMVPN tunnel di antara antara spoke router 2 dan 3 ya, dan the hub router ya. Lalu di sini R1 itu dia MVVM itu sangat fleksibel dan mereka itu banyak opsinya untuk implementasinya di sini di dalam web kali ini. Lalu kita coba verifikasi connectivity di underlay networknya. Dari R1 kita akan melakukan ping ke interface loopback 0 di router 2 dan 3 ya. Coba kita lakukan ping sini. Sini oke, ini 3/5 ya. Ke router 2. Coba kita ke router 3. Lalu sini 3/5 juga ya. Lalu sukses ya, presentasinya 60%. Lalu kita akan mengkonfigurasi the tunnel interface on the hub router. Jadi dan VPN require configuration of tunnel interface itu di sini di dalam router 1 kita akan membuat tunnel interface dan nge-set tunnel mode MGRN dan establish the tunnel sort as loopback 0 ya for DMVPN versi 1. Lalu kita langsung saja kita interface tunnel 1.
kita masuk ke konfigurasi terminal. Di sini kita masuk ke tunnel mode JRE multipoint ya. Lalu kita tunnel source 01, lalu kita tunnel K nya 99 dan kita kasih IP address. Lalu di sini IP network ID-nya ya. Oke, kita kasih IP NHRP-nya. Lalu terakhir itu IP NHRP map multicast dynamic. Nah, karena di MPVN itu menambahkan informasi jaringan untuk paket header. Jadi interface itu dia define to participate in the MPVN network. Jadi di dalam addition configuration interface itu interface bandwidth. Jadi dia tuh jadi bahwa routing protocol itu dia menggunakan bandwidth value will akan function properly-nya. Kita bandwidth 4000, lalu IP MTU 1400, dan kita IP TCP adjust mask 1360, lalu kita N. Jadi kita akan ngeverifikasi interface tunnel configuration-nya dengan menggunakan perintah interface tunnel tanggal 1 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Dia menampilkan tunnel itunya apa ya. Di sini tunnel is up, lalu disertakan IP address-nya, dan di sini terdapat tujuannya ya, yaitu 192.0.21 ke interface Ethernet 01. Lalu di sini selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi di router 2 dan 3 spoke router tunnel interface-nya. Kita masuk konfigurasi terminal, masuk ke interface tunnel 1, kita masuk ke tunnel mode JRE IP, lalu kita tunnel source loopback 0, kita kasih tujuannya destination 1.0.2.1, lalu kita kasih tunnel key-nya 999, lalu kita IP address-nya kita tambahkan, yaitu 100.2 di sini dengan subnet mask-nya. Lalu kita berikan IP ARP ID-nya. Di sini lalu kita authentication-nya. Lalu IP NHRP NHS disertakan IP yang telah kita kasih ya di sini. Lalu kita IP NHRP map multicast, dan terakhir itu IP NHRP map ya untuk rute map ya. Lalu di sini IP MTU 1400, lalu masuk ke IP TCP adjust mask
1360, lalu kita akan lakukan ulang di router 3. Di sini kita exit, masuk ke interface tunnel 1, lalu kita masuk tunnel mau ke JE IP, lalu tunnel source, lalu back 0, lalu kita masukkan tunnel destination ya, itu 1 lalu sini kita tunnel key-nya, lalu kita masukkan IP address-nya ya. Dan kita masukkan ARP network ID 1, dan kita IP ARP authentication NRP out ya di sini. Lalu kita isi IP-nya, lalu map multicast-nya, dan IP NRAP map-nya di sini. Dan kita MTU 1400, dan kita IP TCP adjust mask 1360, dan oke, kita lihat, dan kita akan memverifikasi konfigurasi dengan menggunakan show interface command. Show interface, oke. Di sini kita lihat show yang VPN detail ya. Oke, kita lihat show dan VPN detail. Nah, dia akan masukkan interface ya. 3.1, 2.1 enggak ada. Di sini 2.1 nya dia tidak tertambah ya. Betul. 1 berarti oke, kita lanjut ya. Coba kita show IP NARP detail. Dia akan menampilkan IP statusnya. Dia hanya menampilkan 192.1 ya. Dia tidak menampilkan 100 ini. Lalu kita akan mengkonfigurasi EJRP routing for the tunnel network. Jadi Cisco ini merekomendasikan bahwa EJRP itu bisa digunakan untuk rute DMVPN network ya, karena the hub router bisa digunakan single interface untuk reach multiple network. Jadi di sini kita pada step pertama itu akan mengkonfigurasi dynamic routing for the overlay network ya. Jadi kita akan menghapus the static router tersebut dari 3 router dan 3 layer switch tersebut by pasting
di perintah ya di sini. Lalu kita di router 1 kita masuk ke konfigurasi terminal. E01 lalu upload juga ya di sini. Kita exit masuk ke IP route ya. E01 lalu R3 juga ya. Kita masuk ke IP route ya. 01 di sini VPN suite-nya di sini kita lakukan masuk ke konfigurasi terminal, lalu masuk ke E112 lalu IP kita hapus ya di sini. E1 2 lalu E1.3 E1.3 terakhir di sini alternatif 1.3 E1. Lalu kita akan membuat name GRP dalam proses dan GRP proses dengan menggunakan name dvm tunnelnet ya. Jadi di dalam proses ini dan akan diproses ini dan AS nya akan membuat root the overlay network ya. Lalu sini kita ke router 1 masuk router EGRP dan VPN tunnelnet ya. Lalu kita tambahkan address family IPv4 unicast autonomous system 68. Lalu kita EGRP router ID nya dimasukin, lalu kita network terus terminal subnet 248, lalu AF interface tunnel 1 tunnel split ya, split horizon. Lalu di sini kita masuk ke router 2 sama juga ya sini, dan kita masukkan address family IPv4 unicast autonomous system 68. Lalu kita EGRP router ID nya, lalu kita tambahkan networknya terus 025 255 248. Lalu di sini kita networknya ya tambahkan lagi, lalu kita EGRP start connect ya. Nah kita sekarang ke router 3
melakukan hal yang sama dari router 3. Kita masuk ke address memory. Di sini kita masuk ke JRP routernya. Router ID-nya kita masukin, lalu networknya, dan tambahkan network satu lagi ya di sini. Dan terakhir tuh JRP stop connect ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi dynamic routing for the underlying network ya. Jadi di sini kita akan membuat nama JRP proses dengan nama DMVPN Transnet dengan AS-nya 168 dan AS will dia AS akan membuat rute underlay di sini. Oke, kita lakukan ulang di rute 1. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu di sini address family atau nomornya kita ganti 168 ya AS-nya. Lalu di sini JRP router ID-nya 10.1 ya 111. Lalu di sini networknya lalu kita lakukan yang sama di router 2. Kita router JRP dan VPN Transnet dengan address ininya dan JRP router ID-nya 2022 semua ya. Yang tadinya 222 jadi 20 di sini. Lalu kita tambahkan networknya di sini. Lalu JRP start connect, lalu ke router 3. Kita masuk ke konfigurasi terminal, kita router JRP dan VPN Transnet, lalu kita masuk ke address pemilih IPv4 nya, lalu kita JRP router ID nya sini, lalu kita tambahkan networknya ya di sini. Dan kita JRP start connected, lalu kita ke DMVPN lakukan hal yang sama. Oke, kita DMVPN Transnet, lalu kita address kembali IPv4 unicast ya, lalu kita tambahkan JRP router ID nya dan memperkenalkan jaringannya. Lalu di sini kita akan memverifikasi dynamic routing dalam seluruh dalam semua 3 router dengan menggunakan show IP route JRP begin gateway dan show IP route JRP ya perintahnya. Lalu mengikuti mengikuti dari S number-nya, jadi do this on all 3 routers untuk mengverifikasi bahwa the underlay dan overlay jaringan appear in the routing table untuk yang benar ya S number. Jadi outputnya itu seperti ini ya. Coba kita lihat layer 1. Di sini kita gunakan so IP route JRP begin gateway. Nah, hasilnya dia menunjukkan hal yang sama ya seperti ini.
Lalu eh, di sini terdapat. Oke, kita lihat soal IP root IGRP68 bikin gateway. Nah, ini seharusnya menentukan 3 network. Ini hanya satu network ya. Dua network. Ini hanya satu. 3 net kurang, lalu kita perintah soal IP root IGRP168 bikin gitu ya. Dan halnya pun sama ya di sini. Tapi di sini benar ya, tidak ada IP yang tidak ada. Jadi kita akan step 3 ini verifikasi yang VPN pas satu operationnya. Jadi kita akan jadi ya, kamu harus kamu menguncai apa ya? You have complete the configuration of the MVPN plus one verification verify communication as follow. Jadi di dalam router satu ini akan uh, mengeksekusi tracer route to loopback one dan interface IP address di dalam router 2 dan 3 ya. Jadi kamu harus see the path use the tunnel network ya. Jadi kita lihat tracernya di sini. Satu, oke, sama aja hasilnya. Lalu kita tracer upload ke IP kita satu ya. Kayaknya di sini bermasalah. Nah, dia tidak menemukan ini ya, netbook ini bornya tetangganya. Lalu di sini coba kita trace di dalam router satu. Kita akan tracer root ya. Jadi di dalam router satu ini kita akan mengeksekusi tracer root untuk interface loopback 0 dengan IP address yang di dalam router 2 dan 3. Jadi you should see the patch is the physical point networknya. Tracer root ya. Kita ganti IP-nya 192.168.2. Berarti 1 sama ya dia hasilnya. Lalu coba kita tracer root 3.1 di sini sama ya. Coba kita ulang di router 2 dan 3. Nah, kita end. Nah, hasilnya pun sama ya. Coba kita end. Di sini berarti yang bermasalah itu router 3 ya, dia harus melakukan satu network ya. Coba kita tracer root ke 2.1 ya. Nah, di sini melakukan 2 IP lalu di router 2 juga. Nah, berarti di router 2 dan 3 ya di sini. Nah, yang kayaknya bermasalah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.